bersama para saudara-saudaranya. Tidak ada gunanya bersedih, wahai Aminah. Kegelisahan tidak dapat mengembalikan seseorang yang telah mati dan mengembalikan sesuatu yang telah lewat. Abdullah, suamimu, telah meninggalkan untukmu sebuah amanat yang sangat berharga. Maka jagalah ia dan janganlah engkau sia-siakan. Wahai Aminah, putra Abdullah harus lahir untuk menerangi dunia ini. Maka singkirkan keresahan hatimu. Pastikan perhatian kepada bayimu. Buang jauh-jauh kesedihan dan kegelisahan. Sesungguhnya kesedihan akan berdampak buruk dan melukai sang janin. Terima kasih wahai saudara-saudaraku sudah selalu mengingatkanku. Sama-sama. Terima kasih makhluk Tuhan dalam rahim, sehingga aku tidak merasakan sakit seperti perempuan hamil pada umumnya. Sebentar lagi kau akan lahir. Aku jadi semakin teringat kepada ayahmu Abdullah. Jika ia masih hidup, tentunya dia akan sangat bahagia menyambutku. Bersiap-siaplah wahai Aminah, engkau akan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau harus memberinya nama Ahmad. Bersiap-siaplah wahai Aminah, hanya tersisa beberapa hari saja dan engkau akan melihat cahaya yang amat Negara lain, orang-orang Persia di negeri Yaman, terdapat seorang raja Wahai Raja Abraha, kita sudah selesai membangun istana yang besar dengan ukiran-ukiran yang mewah. Baiklah, kita susun rencana yang matang untuk menarik hati bangsa Arab. Kumpulkan bangsa Arab yang berada di sekitar sini. Baik, Tuan. Abraham berpikir ketika rencananya berjalan sempurna akan mudah baginya menduduki seluruh jazirah Arab. Persia akan menjelma sebagai kerajaan besar yang akan. Wahai bangsa Arab, aku akan memberikan hadiah berharga kepada setiap orang yang pergi haji ke bangunan mewah kita di Yaman. Bangsa Mekah yang ada di sana, lihat-lihat bangunan milik sang Raja Abraham. Bangunan apa ini ingin mencoba menandingi Ka'bah? tak sudi aku beribadah tempat ini. Bangsa Arab melempari bangunan megah itu dengan rasa kecil. Dia marah dan Kencang sekali penduduk Mekah menghina bangunan megahku. Aku bersumpah akan menghancurkan Ka'bah di atas kepala mereka. Pengawal, siapkan pasukan bergajah yang kuat-kuat untuk menyerang Mekah. Siap, Tuan. Abdul Muthalib, sang pembesar Quraisy, mengetahui rencana jahat Abraha itu. Wahai Abraha, sesungguhnya Ka'bah ini bukan milikku. Ka'bah ini didirikan oleh nenek moyang kita, Baginda Ibrahim alaihissalam. Dan mereka yang berbondong-bondong mendatangi Ka'bah untuk beribadah semata-mata bukanlah paksaan kami, tetapi murni dari hati-hati mereka yang menginginkan datangnya. Jika itu maumu, bersiap-siaplah akan kehancuran bangunan yang kalian banggakan itu. Mereka pun pergi menemui bangsanya masing-masing. Di kota Mekah, Abdul Muthalib diserbu bertubi-tubi pertanyaan oleh bangsa Arab yang tidak setuju dengan sikap Abdul Muthalib yang tidak memberikan perlawanan terhadap tindakan Abdul. Wahai Aminah, beritahu ayahnya Abdullah agar tidak menyuruh kita tinggal diam saja. Wahai saudaraku, bersikap tenanglah. Ka'bah ini terjamin keamanannya, karena langsung Tuhanlah yang menjaganya. Kita tidak bisa tinggal diam. Ayo kita siapkan pasukan untuk melawan pasukan Abraha. Di tengah bangsa Arab yang sedang hingar-bingar, Abdul Muthalib hanya terdiam dingin. Dia menatap langit dan mengalihkan pandangannya ke Ka'bah. Kemudian dia menuju Baitullah. Apa yang sedang terjadi wahai pemimpin Mekah?
Engkau seakan-akan sepakat menyerah terhina di bawah kaki orang-orang Habsyah. Demi Tuhan Ka'bah, kami akan melawan dan menghancurkan mereka hingga tuntas tanpa sisa. Kenapa engkau terlihat seakan-akan tidak terjadi apapun? Apa yang mampu kalian lakukan? Tidak kan rumah ini adalah rumah Allah. Jika seseorang dari kita pasti menjaga rumahnya, maka bagaimana bisa kalian tidak sadar bahwa Allah akan menjaga rumahnya dan menghalau setiap musuh? Apapun bentuknya, senjatanya lebih kuat ketimbang senjata kalian. Maka tinggalkan semangat kalian dan serahkan rumah ini kepada pemiliknya. Tidakkah engkau akan mempertahankannya, wahai Abdul Muthalib? Perang-perang, darah-darah. Kita tidak memiliki kekuatan di hadapan Abraha, wahai kaumku. Maka biarkan sang pemilik rumah menjaganya. Dia lebih kuat dan lebih menyayangi rumahnya ketimbang kalian. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Kalian tinggalkan kota Mekah, pergi ke daerah-daerah terpencil, menyelamatkan diri dari siksa Allah yang akan diturunkan kepada musuhnya. Penduduk Mekah pun akhirnya menyerah di hadapan Abdul Muthalib dan mematuhi ucapan sang pemimpin bijak yang amat dekat dengan Tuhannya. Baiklah wahai para penduduk, mari kita mengungsi sebagaimana perintah pemimpin kita. Dengan cepat mereka bersiap-siap. Aminah pun terlihat ikut menyiapkan diri. Setelah diyakinkan oleh Abdul Muthalib untuk ikut pergi bersama kaum agar lebih tenang. Meskipun dia amat yakin, andainya dia tetap diam diri di rumah, tidak akan ada bahaya yang dapat menyentuhnya. Wahai pemilik Ka'bah, lindungilah rumah suci ini. Halaulah musuh-musuh yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Di sisi lain, Abraha bersama pasukannya bergerak menuju jantung kota Makkah. Dia tidak menjumpai seorang pun berdiri melawan. Kota Makkah sunyi senyap. Apa yang aku lihat hanya sebentuk Ka'bah dan kota Mekah kosong. Kemana penduduknya pergi? Kenapa mereka meninggalkan Ka'bah? Apa mereka telah sepakat menghancurkannya? Kenapa mereka tidak datang berserah diri jika telah memutuskan untuk menyerah? Wahai pasukan, jangan percaya kalian sedang berdiri di depan rumah Tuhan sebagaimana yang mereka serukan. Ka'bah hanyalah sebuah bangunan biasa yang tidak dapat mempertahankan diri di hadapan sebagian dari kekuatan kalian. Maju! Seekor gajah yang besar berjalan tegak di depan pasukan. Gerak-gerakan belalainya yang panjang ke sana kemari. Keyakinan meraih kemenangan semakin kuat. Angan-angannya melayang tinggi ke seluruh jazirah Arab yang sebentar lagi akan takluk di bawah kekuasaannya. Hahaha, kemenangan ada di depan mata. Namun gajah itu tiba-tiba berhenti tak bergerak, seakan-akan kakinya terpaku di atas bumi yang dia genggam. Dia mulai mengangkat dan menurunkan belalainya, meliuk-liuknya ke kanan dan ke kiri, dan menyerang dengan keras. Pasukan, apa yang terjadi? Dorong gajah itu untuk maju. Para pasukan mendorong dan mencambuk gajah-gajah itu. Namun yang terjadi gajah-gajah itu mengamuk pergi. Biarkan saja gajah-gajah itu. Pasukan, serang, robohkan dan ratakan Ka'bah dengan tanah. Sebelum pasukan bergerak maju dan mendekat ke arah rumah Tuhan, tiba-tiba langit menjadi gelap, tertutup oleh burung-burung kecil yang membawa batu-batu kecil di paruhnya. Burung-burung itu memenuhi udara dan dengan teriakan yang menakutkan. Menghindari Abraha dan pasukannya dengan hujan deras batu-batu kecil. Ketika itu mereka berjatuhan seperti daun kering yang berguguran di musim hujan. Pasukan, lari, kembali, selamatkan diri. Abraha dan pasukannya lari tunggang-langgang dan burung-burung di langit atas kepala mereka meneriakkan kemenangan. Kepada mereka kematian mendadak dari paru-parunya dengan jitu dan mematikan. Saat peperangan antara para musuh rumah Allah dan langit berakhir dan pasukan Allah memastikan kemenangannya. Penduduk Mekah kembali ke rumah masing-masing yang bertahlil dan bertakbir. Pada masa kita telah menjadi.
telah menjadikan kemenangan ini sebagai bukti kebesaran dan kebesaran. Aminah terlihat bersama mereka, didampingi Abdul Muthalib. Selamat untukmu, wahai Aminah. Kemenangan ini tercapai berkat kebaikan si janin. Sejak kehadirannya, dunia terlihat indah di mataku. Putramu akan meraih kedudukan terhormat di atas para manusia. Aku berharap Tuhan memberikan umur panjang kepadaku, hingga aku bisa menyaksikan pancaran wajahnya. Melihat Abdullah di raut mukanya. Alhamdulillah, Ka'bah selamat dan 40 hari setelahnya lahirlah manusia pilihan yang istimewa, yakni Nabi Muhammad SAW.